Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dan anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan materi sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 9 Madrasah Tsanawiyah. Pada pembahasan materi sebelumnya, kita sudah belajar mengenai sejarah Islam di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas kerajaan Islam di Indonesia. Adapun kerajaan Islam di Indonesia diantaranya adalah kerajaan Islam di Sumatera, di Jawa, di Sulawesi, dan di Ternate dan Tidore. Kerajaan Islam di Sumatera diantaranya ada Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, dan Kerajaan Malaka. Nah, di sini pun kita nampak gambar-gambar kerajaan. Ini gambar kerajaan Samudra Pasai terdahulu, ini juga gambar kerajaan Aceh terdahulu, kemudian ini kerajaan Malaka sekarang. Kerajaan Samudra Pasai. Pendiri dan raja pertama kerajaan Samudra Pasai adalah Merah Khair yang bergelar Maharaja Mahmud Syah pada tahun 1042 sampai 1078 Masehi. Penguasa kerajaan Samudra Pasai terdiri dari dua dinasti, yaitu dinasti Merah Khair dan dinasti Merah Siluk. Raja-raja yang memerintah di kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Muhammad Malik Zahir, Sultan Zainal Abidin Malik Zahir, Sultan Nahrisyah, Abu Zain Malik Zahir, dan Mahmud Malik Zahir. Kemudian kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muqayyad Shah pada tahun 1530. Kemudian, ia digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar atau Sultan Muda, kemudian oleh Sultan Iskandar Muda, dan kemudian oleh Sultan Iskandar Tsani. Lalu kemudian kerajaan Malaka. Penguasa atau rajanya yang pertama adalah Iskandar Shah. Nama aslinya adalah Paramisora. Adapun para penerusnya adalah Muhammad Iskandar Shah, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, atau dikenal juga dengan Laksamana Hang Tuah yang sangat berjasa pada masa pemerintahannya, serta Sultan Alauddin Shah. Kerajaan Malaka dipengaruhi oleh dua budaya, yaitu budaya Melayu dan budaya Islam. Selanjutnya, kerajaan Islam di Jawa. Pertama, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Demak berdiri pada tahun 1500 sebagai sebuah kerajaan yang terletak di daerah Bintaro, dekat muara Sungai Demak. Raja-raja yang memerintah di Demak yaitu Raden Patah sebagai pendiri dan raja pertama. Kemudian dilanjutkan oleh Pati Unus, kemudian oleh Sultan Trenggono, dan oleh Sultan Prawoto. Kedua, Kerajaan Mataram Islam. Mataram berdiri pada tahun 1586 dengan raja pertamanya Sutawijaya yang bergelar Penambahan Senopati. Setelah ia wafat pada tahun 1601, kemudian dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Pemerintahan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Mas Jolang atau Raden Mas Rangsang atau juga Sultan Agung. Mataram mencapai kejayaan pada masa Sultan Agung. Pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645. Ketiga, Kerajaan Cirebon. Pendiri Kerajaan Cirebon adalah Walang Sungsang. Namun, tokoh yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kerajaan adalah Syarif Hidayatullah atau dikenal juga dengan Sunan Gunung Jati. Ia merupakan keponakan sekaligus menggantikan Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon. Keempat, Kerajaan Banten. Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau yang dikenal juga dengan Sunan Gunung Jati pada tahun 1526. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa. Selanjutnya, Kerajaan Islam di Sulawesi.
Kerajaan Islam yang terdapat di Sulawesi diantaranya Kerajaan Gorontalo atau Makassar, Kerajaan Bone, Kerajaan Wajo dan Sopeng, serta Buton. Dari sekian banyak kerajaan itu, yang paling terkenal adalah Kerajaan Gorontalo. Kerajaan ini mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Atas keberanian Sultan Hasanuddin melawan Belanda, mereka memberikan julukan kepadanya sebagai ayam jantan dari timur. Nah, di sini ada gambar lukisan Sultan Hasanuddin. Kemudian ada juga gambar kerajaan Islam di Sulawesi. Yang ini Kerajaan Gorontalo, kemudian ini Kerajaan Bone, dan ini Kerajaan Buton. Lalu kemudian Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki wilayah kekuasaan yang meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Tanah Maluku yang kaya akan rempah-rempah menjadikannya dikenal dunia internasional dengan sebutan Speech Island. Ada beberapa persekutuan yang terbentuk sebagai reaksi atas kepentingan Ternate dan Tidore terhadap kekuasaan, yaitu Uli Lima yang artinya Persekutuan Lima, meliputi Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Kemudian Uli Siwa yang artinya Persekutuan 9, meliputi Tidore, Makian, Jailolo, dan lain-lain. Nah, di sini ada gambar ini Kerajaan Ternate dan Tidore, kemudian juga ini Masjid Kesultanan Ternate. Sekian untuk pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat, dapat dimengerti dan dipahami. Sampai bertemu kembali di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.